Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena mengapa mata uang kripto dalam beberapa minggu, 1-2 minggu terakhir ini itu hancur. Ya. Yang pertama ada dua penyebab utama. Sebenarnya ada 3, tapi yang ketiga bagi saya itu sesuatu yang sama halnya terhadap pasar saham, yaitu ketakutan akan varian baru dari COVID, yaitu Omicron, sehingga pasar saham juga agak terguncang. Ya, itu sih umum lah ya di dunia trading saham, kripto atau apapun. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, pasti akan merusak harga. Jadi saya tidak menganggap itu sesuatu yang signifikan bagi mata uang kripto. Tetapi ada 2 hal yang signifikan. Yang satu saya ulas sekilas ya, yang satu lagi saya ulas agak dalam. Yang kedua, tadi yang ketiga itu saya anggap nggak signifikan lah ya. Yang kedua, yaitu kebijaksanaan tapering. Singkatnya beginilah, tapering dari Bank Sentral Amerika itu memberikan insentif-insentif yang selama ini untuk menghadapi pandemi COVID, itu mulai pelan-pelan insentifnya dikurangi. Nah, ketika insentif itu dikurangi oleh pemerintah, maka itu akan berdampak juga terhadap mata uang kripto. Malah orang memprediksi dengan tapering dari Bank Sentral Amerika, di tahun 2022 kripto akan tambah hancur. Katanya ya, jangan marah sama saya. Orang-orang kalau saya bicara mengenai mata uang kripto, kayaknya sebel gitu ya. Padahal saya cuma menyampaikan berita yang mana Anda bisa baca juga ceritanya ya. Oke, itu mengenai tapering dari Bank Sentral Amerika, atau sebut saja tepatnya dari pemerintah Amerika Serikat, yang mulai mengurangi insentif bagi dunia usaha di Amerika Serikat, sehingga juga berdampak terhadap harga-harga uang kripto. Nah, yang pertama, ini yang paling menurut saya dampaknya paling besar. Yaitu apa? Yaitu negara Tiongkok. Anda lihat di sini gambarnya ya, ilustrasinya menakutkan ya. Naga menyemburkan apinya melelehkan Bitcoin. Ini Bitcoin ilustrasi lah, karena saya sudah jelaskan Bitcoin itu nggak ada bentuk fisiknya. Tapi ini kan namanya ilustrasi ya. Bagus juga nih, saya suka nih sama ilustrasi ini. Naga menyemburkan apinya melelehkan harga Bitcoin. Sebagai informasi, China atau Tiongkok gitu ya, sudah sejak lama ingin mengeluarkan mata uang kriptonya sendiri, yaitu yuan digital. Tapi sampai sekarang realisasinya belum kelihatan bentuk nyatanya gitu ya. Alasannya China mengeluarkan yuan digital, Indonesia pun akan mengeluarkan mata uang kriptonya, rupiah digital. Singapura juga sama. Kalau dugaan saya, hampir nanti semua negara akan mengeluarkan mata uang kriptonya masing-masing ya. Nah, di sini mata uang kripto yang dikeluarkan oleh negara ada underlying asetnya, dijamin oleh bank sentral. Ya, sefluktuasinya rupiah misalnya tetap terkontrol begitu. Oke, tidak seperti Bitcoin, Doge atau Shiba Inu dan lain-lain yang tidak bisa dikontrol. Oke. Nah, itu mungkin salah satu alasan juga kenapa Bitcoin ini dimusuhi gitu ya sama pemerintah Tiongkok. Salah satunya ya karena dia mau mengeluarkan yuan digital atau kripto nya Tiongkok. Nah, ini baru saja ya. Baru 2 hari yang lalu kalau waktu saya buat ini ya.
Ya jadi sekarang udah 4 hari lah gitu ya. Di sini ada suatu keputusan pengadilan di Tiongkok ya yang membatalkan kontrak penambangan kripto dan menutup lokasi penambangan Bitcoin di Sichuan ya. Ini menghebohkan ya. Di sini dikatakan pengadilan di Beijing telah memutuskan bahwa 3 investasi atau 3 kontrak investasi gitu saja ya untuk penambangan Bitcoin yang beroperasi di Sichuan invalid atau dengan kata lain dibatalkan ya. Terus mereka yang penambangannya ditutup itu dia menuntut kompensasi, iya dong, karena sebelumnya bisa beroperasi sekarang ditutup, minta kompensasi, ditolak sama pengadilan ya. Nah, ini artinya pemerintah Tiongkok ya tidak lagi memberikan proteksi kepada bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kripto ya. Ini menurut saya suatu tindakan yang ya bisa dibilang otoriter gitu ya kalau dari kacamata bisnis, tapi ya dia punya kepentingan sendiri. Nah, di sini beritanya lanjutnya adalah di sini dikatakan ya menolak tuntutan ganti rugi dari perusahaan kripto ya. Ya Anda bisa baca di sini ya. Katanya beritanya juga diberitakan di South China Morning Post di surat kabar Hong Kong ya. Nah, di sini dikatakan waduh, besar ini penambangannya ya. Kerjasamanya katanya di sini kalau saya lihat dari Mei 2019, kira-kira 2 tahun lalu lah ya. Ya, 2 tahun lebih yang lalu. Ya. Padahal waduh, itunya besar sekali, 1,6 juta dolar ya untuk membangun itu ya. Tetapi di sini karena ditutup, alasannya salah satunya adalah mereka kan menggunakan listrik ya untuk menambang Bitcoin, itu haus listrik. Makanya Elon Musk pernah bilang dia tidak mau jual lagi Teslanya karena penambangan Bitcoin itu menyebabkan polusi. Ya karena kan di Tiongkok itu pembangkit tenaga listrik masih menggunakan teknologi, ya nggak semua sih ya, batu bara. Sehingga kalau kita menambang Bitcoin dengan menggunakan daya listrik yang banyak, maka batu bara yang diperlukan kan lebih banyak. Sehingga menghasilkan polusi udara yang besar. Kira-kira seperti itu argumennya. Makanya waktu itu Elon Musk bilang dia tidak akan menjual Teslanya dengan Bitcoin gitu ya. Maka waktu itu pernah anjlok juga Bitcoin setelah statement dari Elon Musk, bos Tesla. Ya, nah jadi ini meskipun di sini dia mau menggunakan hydropower, pembangkit listrik tenaga air, tapi tetap saja ditolak. Anda bisa baca aja di sinilah ya, Anda bisa masuk ke bitcoin.com, Anda bisa baca beritanya ya. Tiongkok sebenarnya pernah melarang aktivitas yang berhubungan dengan kripto sejak 2017, tetapi tidak keras gitu ya. Tetapi sekarang dia mengintervensi langsung ke penambangan Bitcoin yang banyak di Tiongkok. Nanti saya kasih lihat ya grafiknya apa. Ya kalau saya bilang perbandingan penambang-penambang di seluruh dunia gitu ya. Nah di sini dalam sebuah pembelaannya perusahaan itu menyatakan dia sudah menghasilkan 18,5 Bitcoin. 18,5 kali saja sekarang memang lagi anjlok ya, sekitar 600 juta. Ya lumayan berapa miliar gitu ya. Ya sudahlah, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Nanti kalau saya teruskan banyak yang nggak senang nih beritanya karena tidak menguntungkan gitu ya buat pencinta Bitcoin. Nah, di sini
ada lagi berita dari FT Magazine, ya. FT Magazine mengulas tentang Beijing versus Bitcoin. Ya, dianggap pertempuran antara Beijing dengan Bitcoin. Di sini judulnya agak bombastis gitu ya. Mengapa China atau Tiongkok cracking down on crypto, menghancurkan kripto gitu ya. Waduh. Ya, di sini disebut atau diimajinasikan Tiongkok itu sebagai pemerintahan yang otoriter, ya. Nah, kita lihat nih, ini seru, ini seru. Nah, ini ceritanya nih, ini sekilas saja ya. Ini waktu itu pernah ada di sini di beritanya sih ya. Ada suatu video di TikTok tentang bagaimana menjadi milioner dari Bitcoin, ya. Nah, kita tahu lah TikTok itu dibangun oleh perusahaan yang namanya ByteDance yang berkedudukan di Beijing, ya. Nah, di dalam video itu influencer yang muda ini katanya mengajarkan orang untuk mengikuti footstep-nya, ya. Mungkin dia melakukan tarian atau mungkin dalam hal ini mungkin maksudnya mengikuti jejak langkahnya, ya, sehingga dia mencapai gaya hidup yang apa ya, yang didapatkan atau ditunjang oleh kekayaan yang didapatnya dari kripto gitu. Jadi intinya ada suatu konten TikTok ya yang menggambarkan anak muda ya yang bergaya ya gaya apa sultan gitu ya, karena dia mendapatkan kekayaan dari kripto. Nah, tetapi di sini diturunkan atas permintaan pemerintah. Anda bisa baca lah di sini ya. Anda bisa baca. Kalau Anda lihat di situ diturunkan, ya. Kemudian disensor. ByteDance diminta mensensor konten itu, ya, sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, bahkan konten di TikTok pun diatur, dikontrol sama pemerintah. Ya, pokoknya semua konten yang berhubungan dengan digital coin seperti Bitcoin, Doge, Shiba Inu dan lain-lain gitu ya, diplototin gitu sama pemerintah Tiongkok dan diminta diturunkan. Ya. Kemudian bulan lalu The People Bank of China dan 9 agensi lainnya ya, 9 bank kecil lainnya ya, termasuk Public Security Bureau yang mengatur seperti OJK-nya lah gitu ya, membuat semua transaksi cryptocurrency ilegal. Kalau di Indonesia, transaksi kripto untuk investasi diperbolehkan. Anda bisa beli koin kripto di beberapa crypto exchange di Indonesia, misalnya Toko Kripto, Indodex gitu ya, boleh. Di sana sekarang ya, mulai bulan lalu tidak bisa, sudah dilarang. Jadi benar-benar diharamkan, ya. Nah, di sini mulai timbullah ketakutan dari major currency exchange di sana ya, sehingga mereka juga menghindari customer yang penduduk dari Tiongkok karena takut mereka kena efek gitu ya. Jadi kalau orang Tiongkok mau buka atau jadi customer crypto exchange di negara lain pun, crypto exchange itu takut sekarang gitu ya. Nah, ini semua membuat sesuatu di sini disebut U-turn. U-turn suatu gejolak yang mendadak gitu ya. Sejak 5 tahun yang lalu katanya Tiongkok ini ya, penambangan kripto di Tiongkok itu sekitar 90% dari seluruh dunia. 90% penambangan Bitcoin ada di Tiongkok, ya. Nah, tapi sekarang waduh, hancur karena crackdown. Jadi ntar kita lihatlah grafiknya ya. Jadi ntar kita lihat grafiknya, karena dilarang segala macam dari 90% sudah mendekati 0. Karena ilegal menambang Bitcoin sekarang di China. Ini kita lihat nih grafiknya ya.
kita lihat di sini mulai dari September 2019, Tiongkok itu menguasai 75% ya. Tadi kan katanya 5 tahun yang lalu 90%, tapi di sini mulai 2019 September itu Cina menguasai, atau penambangan di Cina di Tiongkok ini 75,5%. Amerika cuma 4%, kecil. Tetapi Agustus 2021, beberapa bulan lalu, Amerika naik dia itu. Malah dia jadi yang terbesar sekarang. Amerika berapa ini? 35,4. 35,4. Nah, yang lucunya di China atau di Tiongkok ini, jadi 0%. 0%. Karena dilarang. Ya. Amerika berkembang dari 4% jadi 35,4. Kazakhstan nomor 2 sekarang. Ya, negara-negara lain digabungkan 13 sekian persen. Rusia berkembang juga menjadi 11,2%. Kanada berkembang juga, Malaysia berkembang sedikit, ya cuman 1% ya. Jerman juga berkembang sedikit, Iran juga berkembang, Tiongkok jadi 0 ya. Nah, yang di Amerika yang paling banyak katanya di negara bagian Texas ya. Di bagian atas itu dituliskan Texas itu menjadi negara bagian yang bersahabat lah gitu ya untuk penambangan koin kripto ya. Di sana katanya penambang bisa menegosiasikan tarif listrik dengan penyedia tenaga listrik. Beda kalau di Indonesia kan PLN, di sana ada beberapa perusahaan pembangkit listrik. Katanya mereka bisa negosiasi di Texas. Katanya tempat yang paling bersahabat sekarang di Texas. Jadi kenapa itu Amerika berkembang dari 4,1% di September 2019 menjadi 35,4% di Agustus 2021. Oke. Tetapi perkembangan terakhir di Amerika pun sudah mulai memusuhi. Tapi saya belum mendapatkan berita lanjutannya apakah Amerika akan memusuhi Bitcoin sedahsyat Tiongkok memusuhi Bitcoin. Kalau itu terjadi, wah, kacau. Apalagi semakin dijalankannya tapering, ya, kebijaksanaan mengurangi insentif bagi dunia bisnis di Amerika karena pandemi dianggap ya sudah cukup lah dikasih insentif gitu ya. Itu akan mempengaruhi mata uang kripto di tahun 2020, malah diprediksi akan tambah hancur. Mungkin kalau Anda pemain kripto, mungkin Anda ada yang kesel, ada yang senang. Yang senang adalah, ya sudahlah, baguslah, biar hancurlah tahun 2022. Nanti saya serok gitu kan. Saya beli di harga yang murah. Tapi yang sedang pegang banyak, ini ketar-ketir juga kan. Waduh, saya jual sekarang atau enggak nih ya. Jangan-jangan si Pak Chandra cuma nakut-nakutin gitu ya. Ya sudahlah, Anda kan bisa do your own research ya. Siapa tahu saya bohong gitu. Ya. Ya kemudian Anda bisa baca sendirilah berita-beritanya di Financial Times dan di beberapa media massa ya yang menceritakan atau memberitakan tentang permusuhan pemerintah Tiongkok dengan mata uang kripto ya. Jadi dari saya itu saja ya, beritanya sederhana tetapi dampaknya bagi Anda pemain kripto ya, Anda harus menentukan langkah Anda. Apakah mau tetap hold, main di kripto ya. Kan ada yang bilang, nggak apa-apa Pak, saya biar aja jatuh, ntar saya beli. Ya nggak apa-apa. Ini kan berita memang sengaja buat nakut-nakutin orang. Ya nggak apa-apa juga, itu kan urusan Anda. Saya cuma memberitakan gitu ya, supaya Anda update yang terjadi. Oke, itu saja beritanya. Review dari saya mengenai apa yang terjadi, kenapa banyak mata uang kripto dalam 1-2 minggu terakhir ini crash gitu ya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.